Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, summa alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa setia channel Biru Putih OSIS MTS Unggulan Nurul Quran dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya berkesempatan hadir di channel yang luar biasa ini untuk berbagi beberapa pengalaman tentang bagaimana santri dan pesantren. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, santri berbeda dengan siswa. Karena santri itu lebih spesifik. Santri lebih khusus. Kita sering mengenal kalau siswa itu di sekolah, kalau santri ada di pesantren. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 cara mudah kita membentuk karakter menjadi orang yang baik. 3. Yang pertama, tergantung komunitasnya. Yang kedua, tergantung tempatnya. Dan yang ketiga, tergantung pakaiannya. Untuk yang pertama, tergantung komunitasnya. Seringlah berkumpul dengan orang-orang baik, maka menjadi baik itu mudah. Seringlah berkumpul dengan orang-orang solih, maka menjadi solih itu mudah. Senanglah berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah, maka menjalankan ibadah menjadi mudah dan ringan. Hari ini para santri sudah ada di pesantren. Mereka berkumpul dengan orang-orang yang sholat 5 waktunya dijaga, tahajudnya dijaga. Setiap saat ada orang yang murojaah tadarus. Maka dengan komunitas yang baik itu, Bapak Ibu yang ada di rumah tidak perlu khawatir. Bapak Ibu cukup mensupport, mendoakannya agar mereka kerasan. Yakinlah bahwa ketika mereka ada di pesantren, mereka dijaga oleh pengasuhnya, dijaga oleh ustadz-ustadzahnya, dan dijaga oleh teman-temannya. Maka komunitas yang baik, kumpulan orang baik, itu akan cepat memudahkan karakter anak itu menjadi baik. Yang kedua, tergantung tempatnya. Ketika kita berada di tempat yang baik, maka otomatis grafik kebaikan kita bertambah. Kalau kita hadir di majelis ilmu, kalau kita hadir di masjid, ghiroh, semangat untuk mengaji, untuk beribadah itu menjadi kuat. Dan Bapak Ibu wali santri yang ada di rumah, terkadang kita sebagai orang tua ketika memondokkan anaknya di pesantren sering galau, sering gelisah. Bagaimana tidurnya anak-anakku, bagaimana makannya anak-anakku. Pesantren itu memang beda dengan hotel. Kalau hotel kita minta fasilitas apapun ada, tergantung kos yang kita bayar. Tapi di pesantren ini semua serba sederhana. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti anak-anak kita akan jadi apa. Ya, kalau anak-anak kita kelak jadi orang sukses, orang kaya, hartanya berlimpah, rumahnya mewah, kemudian tegal sawahnya banyak, maka nggak akan ada masalah.
Tapi ketika nanti anak kita dewasanya menjadi orang-orang biasa, dengan ma'isyah biasa, dengan ekonomi biasa, dengan pendapatan rezeki biasa, mereka akan kaget. Nah, pesantren membentuk karakter kesederhanaan itu tujuannya agar santri terbiasa dengan hidup sederhana. Mereka biasa makan dengan temannya agar solidaritas humanity-nya terbangun. Mereka sering tidur di tempat yang sangat-sangat sederhana agar mereka terbiasa tirakat riyadhah, sehingga mereka tidak menjadi orang yang kagetan. Tapi yakinlah, setiap tempat di pesantren itu semua ada keberkahannya. Kalau tidak percaya, silakan berkunjung ke pesantren. Jam berapapun pasti ada orang bangun, pegang Quran, murojaah, atau minimal berzikir. 2, tergantung tempatnya. Yang ketiga, tergantung aksesorisnya. Orang bisa menjadi soleh tergantung dengan aksesoris yang dia pakai. Kalau kita pegangnya tasbih, maka otomatis kita ingatnya zikir. Kalau kita pegangnya Quran, maka otomatis ngajinya jadi mudah. Kalau kita pegangnya bolpen, otomatis kita pengen tulis-tulis, coret-coret. Kalau kita pegangnya HP, ya kita pengennya posting, story, selfie, dan seterusnya. Nah, anak-anak di pesantren, alhamdulillah tiga-tiganya dapat. Santri-santri di pesantren itu komunitasnya orang-orang baik, tempatnya berada di tempat yang baik, aksesoris yang dipakainya selalu baik. Dia pegang Quran, pegang tasbih, terus pegang riba, al-barzanji, dan seterusnya. Sehingga dengan keyakinan, harapan, dan realitas seperti itu, mari bersama-sama kita dukung. Karena untuk menjadikan santri ini sukses dunia akhirat, tidak cukup peran santrinya, tapi juga peran orang tuanya. Teruslah berdoa, teruslah berikhtiar, teruslah memohon kepada Allah akan kesolehan anak-anak kita. Semoga sedikit yang kami sampaikan ini sebagai sambung rasa, karena saya juga pernah berada di pesantren dan hari ini ikut membantu di pesantren ini, menjadi sebuah cakrawala baru, pemikiran baru, bahwa memang santri identik dengan kesederhanaan. Karena dengan kesederhanaan itu akan mengasah sisi humanisme santri untuk menjadi orang-orang yang tidak sombong, tidak takabur, bukan menjadi orang yang meminta-minta, tapi mereka sering berbagi. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita semua rizki yang barokah, ilmu yang barokah, dan anak-anak yang solih, solihah, ahlul Quran, ahlul sunnah wal jamaah. Semoga manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.